عباد الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimahumullah, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mudahan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat melaksanakan suatu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Dan ini merupakan bagian dari kebaikan Allah kepada kita. Banyak dari kita yang mungkin ada waktu sehat walafiat tetapi tidak hadir dalam sholat Jumat, yang itu adalah kewajiban bagi setiap individu. Salam dan salam tentunya senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat beliau. Dan tentu bagaimana cara mendapat syafaat? Tak henti-hentinya kita membacakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak-banyaknya, tidak ada batasan. Untuk selanjutnya, marilah senantiasa kita berpacu, senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah jalan satu-satunya ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan ini kita mudah-mudahan diberikan oleh Allah surganya nanti yaumil akhir. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, melalui sebuah sidang Jumat yang sangat singkat ini, di awal mukadimah tadi khotib berikan sebuah surat dalam Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tentu bukan tidak sia-sia atau tidak ada maksud dan tujuan apapun itu. Cuma terkadang kita nggak tahu atau kita belum tahu nih, apa sih maksudnya Allah menciptakan. Jadi segala sesuatu itu pasti sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam rukun kita percaya terhadap takdir. Termasuk salah satu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam anggota tubuh kita. Ya. Di antaranya yaitu panca indera kita. Mata, kemudian hidung, telinga, alat gerak dan lain sebagainya.
Kemudian ada filosofi yang mengatakan ketika kita diciptakan, kenapa kita diciptakan kuping 2, mulut 1? Artinya adalah bahwa kita harus lebih banyak mendengar daripada kita berbicara. Kita harus banyak mendengar nasihat daripada guru-guru kita, daripada al-mukarram, daripada ustaz. Kemudian kita diciptakan, semua itu tentu adalah bagian daripada nikmat yang sangat besar Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, kalau saja kita menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, maka niscaya kamu tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Mungkin yang kita terlihat ini adalah hanya sekedar kasat mata. Ya. Beberapa organ dari manusia itu terdiri dari sel. Bahkan sampai dengan saat ini mungkin manusia belum pernah menemukan berapa jumlah sel di dalam tubuh manusia. Triliunan, bahkan lebih. Yang setiap harinya mengadakan suatu pergantian metabolisme. Dan ini dikatakan manusia hidup. Maka ketika sel itu sudah tidak mengalami regenerasi atau tidak mengalami metabolisme atau pertukaran, pergantian, itu setiap hari, setiap waktu sel itu, maka ini dikatakan manusia sudah mengalami ajal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara nikmat-nikmat Allah yang paling krusial atau paling urgensi itu adalah lisan. Lisan ini adalah alat untuk berkomunikasi, alat untuk berbicara kita. Seorang dengan lisannya itu bisa membuat sebuah manfaat kepada orang lain atau lingkungan, dan sebaliknya bisa menjadikan mudarat. Bahkan menurut pepatah Arab mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Jadi keselamatan seorang itu bagaimana lisannya. Karena dari lisan itu bisa juga kita menolong seseorang atau kita menyakiti seseorang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh riwayat Imam Al-Bukhari, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Jadi cuma ada dua pilihan, berkata baik atau kita lebih baik diam. Jadi ketika kita tidak bisa mengucapkan sebuah kalimat yang baik, maka kata Rasulullah lebih baik kamu diam. Rasulullah SAW mendahulukan kata iman sebelum lisan, sebelum penjelasan bagaimana lisan itu berkata yang baik. Karena kalau seseorang tidak mengatakan ucapan-ucapan baik, maka ini perlu dipertanyakan keimanannya. Bagaimana iman seseorang kalau dia tidak bisa menjaga lisannya? Karena salah satu lisan juga berkaitan dengan teologi, ilmu ketuhanan. Dan dalam surat Qaf ayat 18, di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada sesuatu kalimat yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Nah ini artinya ketika kita mengucapkan sesuatu, jangan kita menganggap bahwa selesai sampai situ. Dan ternyata ucapan kita itu dicatat oleh dua malaikat tadi dalam surat Qaf ayat 18. Jadi segala perbuatan, bukan hanya tindakan, tapi juga perkataan kita nanti dicatat oleh malaikat. Ini dalam surat Al-Qaf ayat 18. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa perkataan yang sering kita ucapkan atau sering kita lakukan, tetapi kita tidak sengaja. Salah satunya itu yang sering dalam kehidupan sehari-hari kita menggibah.
Nah, mungkin sudah tidak asing lagi ghibah. Ghibah itu kalau bahasanya ngomongin seorang, kejelekannya dan sebagainya. Terkadang kita sudah tahu, bukan tidak tahu. Kita tahu bahwa ghibah itu memang dilarang dan tidak boleh. Dalam Islam itu dilarang. Tetapi kita merasa nyaman. Dan ketika ada orang yang mengingatkan kita biasanya lebih marah. Bukan malah kita sadar dan beristighfar. Yang namanya manusia pasti mengalami kehilafan. Yang namanya manusia pasti lupa. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk saling mengingatkan. Ada teman yang mengingatkan, tapi kita malah lebih marah. Yang justru harusnya kita ingat ketika kita menggibah seorang, kita langsung istighfar. Dan juga salah satunya adalah fitnah. Dan fitnah ini juga adalah bagian daripada perbuatan lisan. Yang ini ada salah satu adalah bagian dosa pada manusia. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Salah satu Allah menciptakan manusia tentu dengan akal pikiran. Dan ini membedakan manusia dengan yang lainnya. Sebuah relevansi yang memang ketika kita melakukan sebuah kejahatan yang terutama dalam bentuk lisan ini, kita harus sadar karena kita mempunyai sebuah pikiran, akal pikiran. Itulah bedanya kita dengan hewan atau dengan makhluk lainnya. Kemudian banyak sekali sekarang ini kita melihat ya, seorang yang berjanji dan dia tidak menepati janjinya, kemudian berbicara tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkannya. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di kullu munafiqin alimul lisan. Sungguh yang paling aku khawatirkan atas kalian semua sepeninggalanku adalah orang-orang yang munafik, yang pintar bicara. Nah, ini banyak kita temukan nih. Ya, kita tidak bisa sebutkan orang yang ngulur-ngulur janji, orang yang janjinya bahkan dia tidak bisa tepati. Dan salah satu yaitu orang yang tidak menepati janji, yaitu ke dalam golongan orang-orang munafik. Kita semua tahu bahwa orang munafik itu ciri-cirinya kita sudah tahu semua ya. Yaitu ada 3. Ketika berbicara dia bohong, ketika berjanji dia ingkar, dan dipercaya dia khianat. Nah, salah satu kategori yang ketiga, salah satu dari 3 kategori tersebut, maka kita sebut orang itu adalah munafik. Dan kita sering marah kalau disebut munafik tuh. Padahal kita tidak menyadari bahwa ketika kita berbicara sering kita bohong, atau kita berjanji kita tidak menepati. Ini yang mengatakan ini kata Islam, bukan kata seorang. Yang termasuk ke dalam kategori seorang itu adalah munafik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjaga lisan kita dari segala sifat-sifat atau perkataan yang tidak baik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita tidak hanya memohon dan berdoa, ya. Dan di waktu yang sangat singkat ini, khatib hanya ingin mengingatkan kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada jamaah lain untuk dari kita saling mengingatkan. Ketika ada di antara kita mungkin yang masih mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kita saling mengingatkan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dihindari dari segala perkataan, ucapan yang tidak baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in min sanadid wa alaina ma'hum bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Bismillah.